Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan masuk ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan temanya cita-citaku menjadi anak yang soleh. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku semuanya, apakah kita pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak-anak yang ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu menjadi dokter, menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran kali ini kita akan tampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Dan si Amin ini bercita-cita menjadi anak yang soleh. Walaupun kelak nanti menjadi dokter, tetap harus menjadi dokter yang soleh, ataupun insinyur yang soleh, ataupun pilot yang soleh. Soleh artinya baik. Anak yang soleh berarti adalah anak yang baik. Ciri-cirinya adalah taat kepada Allah, kemudian punya sikap yang jujur, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, menghargai sesama, baik teman maupun yang lainnya. Nah, kita akan belajar tentang beberapa ciri anak yang soleh. Pertama, tentang jujur. Apa itu jujur? Anak-anak udah tahu belum? Apa itu yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah tidak berbohong, tidak curang, dan tulus. Bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap jujur kepada diri sendiri, dan bersikap jujur kepada sesama. Bagaimana contohnya? Nah, ini salah satu bentuk sikap kejujuran kepada Allah. Ciri-cirinya adalah selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Anak-anakku semuanya, walaupun sendirian di rumah, ketika kedua orang tuanya bekerja, harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan juga mengaji. Kemudian jujur kepada diri sendiri, yaitu dengan cara salah satunya adalah ketika sedang ujian tidak mencontek dan percaya terhadap kemampuan dirinya. Kemudian jujur kepada sesama. Ini adalah salah satu contoh siswa SD kelas 5 yang sedang mengembalikan sisa uang belanja kepada ibunya. Contoh lainnya, ketika anak-anak menemukan uang temannya yang jatuh, maka harus dikembalikan kepada temannya. Manfaat dari sikap jujur yaitu adalah pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipercaya orang lain, disenangi teman, hati tentram dan bahagia, serta pastinya selamat dari bahaya. Ciri anak soleh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalam gambar ini ada anak yang sedang salim dengan orang tuanya. Salah satu perilaku hormat kepada orang tua adalah mendengarkan nasihatnya ketika orang tua sedang menasehati kita semua. Jangan sekali-sekali membantahnya atau membentaknya. Yang kedua adalah melakukan perintahnya. Yang ketiga, berbicara lemah lembut dan tidak kasar. Kemudian bentuk yang keempat adalah membantu pekerjaan rumah. Hormat dan patuh kepada guru. Dalam gambar ini ada seorang ibu guru yang sedang mengajak muridnya untuk bergotong royong. Bentuk hormat dan patuh yang lainnya adalah berbicara dengan sikap dan santun, berbahasa yang baik dan benar. Ketika guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan, bersikap rendah hati,
tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar dari siapapun. Ciri anak soleh yang ketiga adalah saling menghargai sesama. Di dalam gambar kita lihat ada 6 orang anak dengan suku yang berbeda-beda. Mereka terlihat rukun dan saling menghargai. Bentuk menghargai yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Dalam gambar ada seorang anak yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Dalam Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semuanya itu tergantung pada dirinya masing-masing. Pendiriannya inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpentingnya adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntutan Islam yang diyakininya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Di sini ada 2 orang anak yang sedang bersalaman. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun mereka berdua berbeda agama. Nah, walaupun ketika di lingkungan kita ada yang berbeda agama, kita harus saling menghargai dan tidak memusuhi siapapun. Kemudian ada menghargai pendapat orang lain. Di dalam gambar ada 7 orang siswa sedang belajar kelompok. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah, anak-anakku semua, ketika sedang belajar kelompok tentunya harus saling menghargai pendapat sesama teman dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri anak yang soleh. Di antaranya adalah bersikap jujur, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Silahkan anak-anakku dibuka LKSPAI-nya halaman 25 dan 26. Silahkan dikerjakan bagian A, bagian B, dan bagian C. Terima kasih, selamat mengerjakan.